Shalom, selamat malam. Kita kembali lagi mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Pengharapan yang Tidak Mencemoohkan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga melindungi akan segala aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah Paulus membalikkan kebijaksanaan yang berlaku pada zamannya. Pengharapan yang tidak mengecewakan tidak pernah mencemoohkan orang yang berpengharapan. Peribahasa Yunani mengatakan bahwa pengharapan itu mengolok-olokkan orang yang mengaku berpengharapan. Ada satu cerita yang terkenal di kalangan orang Yunani yang mengatakan bahwa para dewa telah memberikan manusia satu kemasan tertutup yang penuh berkat. Kemasan tersebut haruslah tetap tertutup, karena ingin tahu manusia membuka kemasan tersebut sehingga berkat-berkat itu bertebangan kembali kepada dewa-dewa itu. Tetapi ada satu yang tidak sempat terbang ketika kemasan itu tertutup, yaitu berpengharapan. Pengharapan itu adalah olok-olokan. Kata-kata orang Yunani yang menggoda orang-orang bodoh memikirkan masa mendatang, lalu meninggalkan mereka di sana serta menertawakan mereka dalam keadaan susah. Paulus mengatakan bahwa pengharapan yang dimaksud bukan seperti itu. Pengharapan tidak pernah memperolok-olokkan, katanya. Pengharapan di dalam Kristus sangat berbeda dari pengharapan dunia ini. Seperti orang-orang Yunani, kita pun mempunyai peribahasa mengenai pengharapan yang bodoh, pengharapan yang salah, dan pengharapan yang lain. Tiap-tiap pengharapan duniawi meragukan masa mendatang. Perkara yang diharapkan itu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Bahkan pengharapan yang pasti para penumpang kapal Titanic pun terbukti tidak benar. Akan tetapi pengharapan kita yang semarak itu, yang dibarui dan diberikan Roh itu kepada kita berbeda sifatnya. Paulus telah menyebutkan perbedaannya di dalam diri Abraham. Baginya janji Allah itu adalah fakta. Tetapi karena masih dinantikan pada masa mendatang, maka dapat dikatakan suatu pengharapan yang akan menjadi kenyataan pada masa mendatang. Abraham memiliki pengharapan yang demikian sekarang ini. Ia tidak meragukannya, ia hanya menantikannya menjadi kenyataan. Paulus membuat suatu rantai yang menimbulkan pengharapan seperti ini di dalam diri Abraham. Abraham menanti-nantikannya serta berharap pada masa kesusahan. Kesabarannya mendapat upah apabila janji-janji itu digenapi. Karena janji-janji yang digenapi, pengharapan kita menjadi teguh. Seperti halnya janji yang digenapi, yang dapat kita nikmati, Paulus mengingatkan kita akan kasih Allah yang memenuhi jiwa kita dengan kuasa Roh Kudus. Allah menggenapi janji ini bagi kita semua. Yang belum digenapi adalah janji yang masih diharapkan. Akan tetapi pengharapan ini tidak akan mempermalukan kita. Itu pasti akan digenapi karena Kristus sudah mati dan bangkit kembali, dan dengan demikian memeteraikan kasih Allah bagi kita. Karena itulah kita berkeyakinan bahwa segala masa mendatang yang telah ditetapkan Allah bagi kita sudah mulai. Saudara-saudaraku, Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janji-janjinya. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 304. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan mau
lebih menjelaskan dalam hati pikiran kami, terlebih mampukan kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami suatu pengharapan yang pasti yang Kau berikan bagi kami. Pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mampukan kami untuk bisa berpegang teguh pada pengharapan ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kami serahkan segala kehidupan kami. Kiranya Kau akan menjaga dan melindungi akan setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, menjawab dan menyempurnakan doa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.